Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya ya, tentunya di channel Toko Amar. Channel yang membahas seputar sembako, teman-teman. Ya, selamat beraktivitas teman-teman dan sahabatku semuanya dimanapun kalian berada. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan rezeki yang melimpah. Semoga dimudahkan segala urusan, dijauhkan dari segala mara bahaya, dan segera terwujud apapun yang diinginkan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik teman-teman, sebelum pada video kali ini kita lanjutkan mengenai hal-hal di warung sembako ya. Alangkah baiknya jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya ya. Dan pencet tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan pada video-video berikutnya. Ya, yang sudah mengikuti di channel ini terus, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih ya. Dan yang baru menemukannya, selamat datang di channel Toko Amar ya. Semoga apa yang kita butuhkan dan apa yang kita inginkan dari segala sesuatunya semoga dimudahkan dan dilancarkan ya. Selamat datang di channel Toko Amar ya. Dukung terus channel ini supaya bisa berkembang teman-teman dan sahabatku semuanya ya. Baik teman-teman dan sahabatku, untuk video kali ini kita bahas barang-barang yang wajib ada di warung sembako ya. Ya, untuk kali ini kita bahas atau kita bongkar semuanya biar teman-teman yang mau usaha atau yang mau buka usaha itu biar tahu ya. Dan yang sudah mengalaminya atau sudah mendalami dalam usaha warung sembako biar tidak gagal paham pada usahanya sendiri ya. Tentu dalam menjalankan usaha yang kita jalani selama ini, kita mendirikan sebuah usaha tentunya warung sembako ya. Biar warung sembako yang sudah gede maupun yang sudah masih kecil ya, atau yang masih minim itu secara kita yang sudah mengalami itu enaknya kita usaha mandiri ya, tidak terikat sama sekali. Tentu bagaimana dalam mengelola warung sembako, mau hasil atau mau tidaknya itu tergantung kita sendiri ya. Karena ini merupakan usaha mandiri yang kebetulan dan alhamdulillah ya, kita menjalani usaha warung sembako itu kebutuhan pangan tentu bagi kalangan masyarakat setempat atau kebutuhan pokok yang lainnya ya. Makanya dari itu semuanya kita harus pahami semuanya ya teman-teman. Bagi yang sudah mendalami atau yang mau buka usaha warung sembako itu barang atau dagangan kita yang di dalam usaha kita itu yang harus atau yang wajib ada ya teman-teman. Salah satunya adalah jajanan ya teman-teman. Ketika kita menjadi usaha atau buka usaha warung sembako kok tidak ada jajanan, ya percuma ya teman-teman. Nah ini jajanan itu ada beberapa varian, banyak sekali tentunya ya. Dari jajanan-jajanan tersebut itu ada yang 500 ya. Kalau sekarang itu tidak ada yang murah ya. Tentu jajanan yang paling murah itu ya 500 ya, 500 sampai bahkan ada yang 5.000 itu jajan anak-anak ya teman-teman.
Ketika kita mendirikan suatu usaha warung sembako, kalau tidak ada jajanan itu tidak memenuhi syarat ya, tentu kurang memenuhi syarat dalam usaha warung sembako ya teman-teman. Perlu diketahui bagi teman-teman atau sahabat-sahabat yang mau buka usaha warung sembako ya. Ya mungkin kalau yang sudah terjun di usaha warung sembako mungkin sudah tahu ya, barang yang wajib harus ada di warung kita teman-teman. Terus ada apa ini namanya, ada tabung gas ya, ada gas. Mungkin di warung sembako kita itu kalau tidak ada gas itu kurang lengkap ya. Ya walaupun sedikit-sedikit ya enggak apa-apa ya, yang penting kita berusaha memenuhi apa yang dibutuhkan pada kalangan setempat atau pada pelanggan kita ya. Coba memenuhi kebutuhan pokok dari para masyarakat setempat atau para pelanggan kita. Nah itu adalah salah satu kita bagaimana mengelola warung sembako itu yang harus ada atau yang wajib ada ya. Ya sedikit-sedikit nggak apa-apa, yang penting kita melancarkan dan kita berusaha memenuhi kebutuhan dari masyarakat setempat atau pelanggan kita ya teman-teman. Terus ada ini kebutuhan khusus perdapuran ya. Tentu banyak sekali bumbu-bumbu yang harus kita sediakan di warung kita biar warung itu semakin kelihatan lengkap. Dan mungkin kalau ada pelanggan kita itu nyari, kita sudah memenuhi semua kebutuhan dari persembakoan tentunya ya. Karena kita usaha warung sembako itu adalah salah satunya kebutuhan dari rumah tangga melalui bumbu-bumbu. Banyak sekali varian ya, sekarang itu banyak macam-macam bumbu-bumbu yang sudah dikemas tentunya ya teman-teman. Terus ini ada kebutuhan pokok sarimi ya. Sarimi ada beberapa varian juga ya teman-teman. Ini adalah salah satu kebutuhan pangan bagi kalangan masyarakat atau para pelanggan kita ya. Tentu sarimi adalah salah satu kebutuhan pangan, tentunya harus kita sediakan ya. Ya walaupun sedikit ya nggak apa-apa ya, yang namanya warung sembako masih kecil. Yang penting kita berusaha memenuhi apa yang dibutuhkan sama masyarakat itu harus kita sediakan ya teman-teman dan sahabatku semuanya. Karena salah satu kebutuhan pangan adalah sarimi ya, yang mungkin banyak sekali dicari ya. Tentu kita harus menyediakan barang yang seperti sarimi itu ada beberapa varian ya. Ya sedikit-sedikit kita coba penuhi semua kebutuhan pokok dari masyarakat setempat. Tentu kita harus atau wajib ada ya, biar warung kita itu semakin diminati para pelanggan kita, dan pelanggan tentu tidak bosan pada usaha kita ya. Sebagai tujuan para pelanggan nyari ke warung kita biar enak kita siapkan semuanya ya teman-teman. Terus ada rokok juga ya teman-teman. Rokok adalah salah satu kebutuhan pokok juga ya bagi kalangan remaja maupun sampai orang tua ya. Tentu kita jualan rokok itu sebagai warga yang baik, terus sebagai warung usaha
kita dalam menjalankan usaha warung kita harus bisa menilai pelanggan-pelanggan kita ya teman-teman. Kalau ketika kita jualan rokok tentu harus melihat-lihat juga ya teman-teman. Biarpun kita nyarinya hasil, tapi alangkah baiknya kita itu harus menilai mana yang kita harus jual dan mana yang harus kita tidak jual ya teman-teman. Ketika ada anak kecil semuanya ya, kadang ada yang beli rokok, kita harus tanya dulu ya teman-teman, karena takutnya anak kecil sudah merokok. Nah itu kita sebagai usaha warung sembako tentu ada manfaatnya juga. Kita harus mengingatkan anak-anak kecil ya. Kadang ada anak kecil itu beli rokok ternyata disuruh bapaknya atau saudaranya ya. Nah itu kesempatan kita buat ngomongin anak-anak kecil yang belum patutnya itu belum merokok ya. Tentu sebagai usaha warung sembako juga ada manfaatnya bagi kalangan masyarakat setempat ya, bagi teman-teman semuanya yang jualan. Tentu kita harus mempunyai etika yang baik ya kepada pelanggan kita. Tentu kita harus mengingatkan bahwa ini yang harus kita jual dan ini yang harus kita tidak jual ya. Tentu kita jualnya kepada orang yang sudah dewasa atau orang tua ya. Nah itu adalah kebutuhan pokok dari remaja sampai orang tua. Kita harus bisa menerima walaupun kita jualan mencarinya untung, tapi kita ada manfaatnya bagi anak-anak ya, anak-anak remaja yang belum sepatutnya merokok. Kita harus omongin secara baik-baik ya teman-teman. Jangan takut kalau masalah rokok kita kehilangan pelanggan, itu tidak mungkin ya. Selama kita menjalani usaha warung sembako dengan benar, rezeki tidak akan kemana ya teman-teman. Terus ada juga ya, terus ada juga kebutuhan pokok yang lainnya juga ya. Kita penuhi semua dari kebutuhan para pelanggan ya. Mungkin kalau kita itu mencermati hal-hal kebutuhan pokok dari pelanggan kita atau masyarakat setempat kita, itu banyak sekali ya. Dari kerupuk yang setiap harinya itu terkadang banyak sekali yang mencari ya. Nah ini dari semua berbagai isian warung sembako, tentu inilah yang dicari banyak para pelanggan kita ya teman-teman. Mungkin dari segi kopi terusan ada sampo, terusan ada yang lainnya, ini masih banyak sekali ya. Dari obat-obatan juga kita harus sediakan ya. Mungkin ada kebutuhan pokok yang lainnya itu banyak sekali ya. Kebutuhan dari ini ya, ada gula, ada teh, terus yang lainnya popok, terusan ada itu pempes ya. Tentu banyak sekali yang mencarinya. Makanya bagi teman-teman semuanya, inilah salah satu yang wajib kita penuhi setiap harinya ya teman-teman. Dalam menjalankan usaha warung sembako yang walaupun modal kecil ya nggak apa-apa ya, yang penting kita penuhi apa yang dibutuhkan sama masyarakat setempat dan apa yang diinginkan sama pelanggan kita coba penuhi itu semuanya ya teman-teman, biar warung kita itu semakin gede ya, mungkin semakin meningkat penghasilannya dan semakin berkembang usaha kita ya teman-teman. Baik teman-teman, alhamdulillah ya, pada kesempatan hari ini alhamdulillah ini mau turun hujan ya. Ini sudah mau turun hujan.
Alhamdulillah, semoga hujan ini membawa berkah bagi kita semuanya ya. Semoga dilancarkan segala urusannya dan segala aktivitas kita semuanya ya. Ya, baik teman-teman semuanya, semoga pada video kali ini bermanfaat bagi teman-teman dan sahabatku yang ada di mana saja berada ya. Dukung terus channel ini supaya bisa berkembang dan nantikan video-video berikutnya ya. Salam warung sembako di pedesaan, di kota, dan di wilayah mana saja berada ya. Semoga diberikan kelancaran dalam usaha kita. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.